Halo guys, selamat datang di channel Fajar FFH. Di channel ini kita bakal ngebahas seputar tentang pertanahan, jual beli rumah, konstruksi rumah, KPR bank. Nah, di episode kali ini kita itu adalah episode As Fajar nih. Jadi di episode ini gue bakal ngambil satu pertanyaan teman-teman, mau dari DM TikTok gua, DM Instagram gua, ataupun komentar-komentar yang ada di konten-konten gua. Nah, di sini bakal gua ngebahas lebih detail nih, karena kan di YouTube itu lebih panjang. Nah, di sini gua udah ngambil satu pertanyaan dari DM TikTok gua dari namanya Kak Riris. Nah, dia nanya kayak gini, "Izin tanya, bagaimana pembagian waris ke anak dari sertifikat beberapa nama? Apakah APHB diurus sebelum pemegang sertifikat wafat? Ataukah tidak masalah diurus setelah pemegang sertifikat wafat?" Nah, di sini gue pengen ngasih gambaran ke teman-teman ini bagaimana pertanyaannya. Jadi, Kak Riris ini punya sertifikat tanah milik dia. Cuman sertifikat tanah milik dia ini tuh bukan punya dia doang. Jadi ada namanya tuh misalnya nama Kak Riris, nama abangnya, ataupun nama adeknya. Nah, Kak Riris ini pengen mewariskan bagian dia itu ke anaknya. Makanya dia tanya nih, bagaimana pembagian waris ke anaknya? Nah, pertama, ini kita bahas warisnya dulu ya. Kalau untuk pembagian waris itu simpel aja. Misalnya nih, Kak Riris kan kalau waris itu kan artinya Kak Ririsnya udah meninggal nih. Nah, ketika Kak Ririsnya sudah meninggal, itu otomatis ketika sertifikat itu pengen dijual belikan atau dijaminkan, itu harus diturunkan waris dulu. Jadi nanti nama di sertifikat ketika Kak Riris sudah meninggal itu harus diturun waris. Jadi nanti namanya itu ada kayak nama abang Kak Riris, adik Kak Riris, habis itu baru nama anak Kak Riris. Itu wajib harus dilakukan turun waris dulu ketika pengen dijual belikan. Itu jual belinya kalau pengen jual beli yang benar ya, maksudnya jual belinya itu lewat akta PPAT, habis itu didaftarkan ke BPN. Kalau dijual beli di bawah tangan ya itu nanti ada resikonya tersendiri lah, kita bahas di next video. Cuman pasti kalau ketika pengen dijual belikan itu harus diturun waris. Jadi ketika pengen karir tanya bagaimana pembagian warisnya, ya udah simpel aja tinggal diturun warisan aja. Nah, habis itu Kak Riris nanya nih, apakah APHB diurus sebelum pemegang sertifikat wafat ataukah tidak masalah setelah diurus setelah pemegang sertifikat wafat? Nah, jadi gini, buat teman-teman yang belum tahu maksudnya APHB, jadi itu gini, Kak Riris itu pengen dari satu sertifikat tadi yang ada 3 nama, itu pengen jadi bikin bagian Kak Riris aja. Nah, kalau pengen jadi bagian Kak Riris aja, itu sertifikat itu harus dipecah dulu nih. Misalnya kalau memang pengen tetap ada bagian dari abang Kak Riris ataupun adiknya. Nah, tapi misalnya kalau, pengen Kak Riris doang, yang punya sertifikat itu abang Kak Riris, adik Kak Riris bilang kayak, "Ya udahlah, ini sertifikat buat bagian lu aja, Riz." Nah, ya udah, nanti langsung aja dibikin APHB langsung. Jadi kayak 2 nama tadi itu dihilangkan di sertifikat, jadi nama Kak Riris doang. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu APHB, APHB itu adalah akta pembagian hak bersama. Yang fungsinya apa? Yang fungsinya ketika nama di sertifikat itu ada beberapa nama, misalnya ada kayak 3 orang contohnya ini. Nah, pengen dikeluarin nih 2 nama orang yang ada di sertifikat jadi satu. Nah, itu harus dibikin namanya APHB. Atau misalnya nih pengen cuma satu nama sertifikat yang dikeluarin nih. Nah, itu harus pakai akta APHB. Nah, maka itu akta APHB ini untuk mengurangkan atau membagi sertifikat itu. Tapi misalnya nih, kalau kasusnya pengen sertifikat itu pengen ada dipecah, habis itu satu nama, ya itu sertifikatnya harus dipecah sertifikat dulu nih. Jadi misalnya nih, kita pengen satu sertifikat tadi itu kita bagi nih 5.000 meter, 5.000 meter misalnya sertifikatnya itu 1 hektar, 5.000 meter buat Kak Riris, 5.000 meternya lagi buat kakaknya Kak Riris sama adiknya Kak Riris. Nah, itu kan dipecah dulu nih. Nanti ketika sudah dipecah, itu sertifikat itu tetap nama 2 sertifikat ini, itu bakal ada 3 nama juga. Nah, tapi fungsi akta APHB itu adalah mengeluarkan bagian yang 500 awal ini, itu cuman jadi nama bagian Kak Riris doang. Nah, yang sedangkan satu sertifikat lagi tadi, ini cuma nama abangnya Kak Riris sama adiknya Kak Riris. Nah, balik lagi ke pertanyaannya ke Kak Riris. Apakah APHB itu diurus sebelum wafat atau setelah wafat? Nah, kalau menurut gua, ini ya
mau diurus sebelum atau sesudah itu sebenarnya sama-sama aja. Karena ujung-ujungnya nanti pasti bakal ketemu juga proses APHB itu. Nah, tapi saran gua itu diurus sebelum wafat aja. Jadi bagian kariris di sertifikat itu memang udah bagian kariris doang. Jadi kariris itu fungsinya adalah untuk memastikan sertifikat yang Kak Riris pegang ini memang cuman Kak Riris doang. Jadi ketika turun waris, ya udah ini jelas nih sertifikat atas nama Kak Riris. Karena kalau kita nunggu misalnya apa ya, ketika si Kak Ririsnya meninggal baru diwariskan, itu bakal berefek bukan berefek sih, ada potensi resiko nanti kayak konflik di pembagian warisnya. Karena misalnya kan ketika Kak Riris ada, Kak Riris kan tahu, oh ya udah nih ketika nanti dibagi sama adik Kak Riris, abang Kak Riris, bagian Kak Riris ini nih. Sedangkan jadi nentunya itu masih sama-sama kuat. Sedangkan kalau misalnya Kak Ririsnya sudah meninggal, nanti bisa aja patok-patoknya digeser. Jadi bagian tanah Kak Riris kecil atau bagian tanahnya kok berubah-ubah. Nah itu potensinya. Tapi aman-aman lah, semoga keluarga Kak Riris aman-aman aja. Sama satu lagi nih, resikonya adalah kalau tidak kita urus sekarang, pecah sertifikatnya, habis itu APHB-nya langsung, itu resikonya adalah pajaknya nanti kena tuh. Karena kan nilai tanah atau nilai rumah itu tiap tahun naik tuh. Jadi misalnya ternyata Kak Riris meninggalnya 10 tahun lagi tuh. Nah ketika 10 tahun lagi, nilai aset Kak Riris misalnya 1 M sekarang nih. 10 tahun lagi jadi 2 M. Ya pajaknya kan pasti double tuh. Karena setiap pembuatan akta APHB itu pasti kena pajak namanya pajak PPH sama pajak BPHTB. Pajak PPH itu 2,5% kali nilai tanahnya. Misalnya nilai tanahnya itu kita anggaplah 2,5%. Kita hitung pakai kalkulator ya. 2,5%. Ini hitung-hitungan kasar aja nih. 0,025 kali 2 M. Itu pajaknya untuk pajak PPH-nya aja ya. Untuk pajak PPH-nya aja itu 50 juta. Kalau Kak Riris urus nih langsung sekarang misalnya nilai tanahnya itu masih 1 M. Pajak untuk PPH-nya aja itu cuma 25 juta. Belum lagi kalau pajak BPHTB. Kalau pajak BPHTB hitungannya tuh kayak gini. Dia tuh pajaknya 5%. Cuman 5%-nya ini misalnya 1 M lah. Kita anggap 1 M dulu. Kurang 80 juta. Misalnya NJOP TKP-nya itulah 80 juta. Karena gini, untuk menghitung pajak BPHTB, itu nilai jual objek pajaknya itu dikurang dulu sama nilai jual objek pajak tidak kena pajak lah istilahnya. Jadi setiap daerah itu ada ketentuannya masing-masing. Kalau di Jambi itu sekitar 80 juta. Ada juga yang di daerah lain 60 juta. Ada untuk urusan kayak entah hibah waris atau apa gitu, dia itu 1 M. Jadi itu tergantung daerah masing-masing. Cuman ini gua hitung berdasarkan kondisi gue yang ada di Jambi ya. Nah, 1 M kurang 80 juta itu kan 920 juta. Nah, itu dikali dengan 0,05%. Pajak BPHTB-nya itu 46 juta. Itu dengan nilai waktu 1 M. Tapi coba kalau nilainya itu waktu 2 M, 10 tahun yang mendatang. Pajaknya itu udah 96 juta. Itu kalau diurus waktu nilainya udah 2 M, 10 tahun yang mendatang. Nah, jadi kalau bisa kita hitung 46 juta tambah 25 juta itu kan sekitar 70, 70, 71 juta nih kalau kita urus sekarang untuk pajaknya. Tapi ketika pajaknya itu kita urus 10 tahun mendatang, ketika misalnya Kak Ririsnya itu sudah meninggal, 96 juta tambah 50 juta itu sama dengan 146 juta buat pajak BPHTB sama PPH-nya aja. Belum pajak bukan pajak sih, PNBP. PNBP itu kayak penerimaan negara bukan pajak. Habis itu ada pajak PBB-nya juga misalnya ada bangunannya. Nah makanya itu saran aku kalau Kak Riris pengen apa ya wariskan ke anaknya, saran aku pertama misalnya sertifikat dari satu sertifikat itu memang pengen tetap ada bagian dari abang Kak Riris, ada Kak Riris, sama Kak Ririsnya itu dipecah dulu nih misalnya dipecah 2 dari 1 hektar itu. Jadi misalnya bagian abang Kak Riris sama adik Kak Riris itu di 7.000 ya 6.900 dari 1 hektar misalnya ya. Habis itu bagian Kak Riris itu 3.300. Nah ketika udah dipecah baru urus akta APHB-nya.
Jadi di sertifikat yang pengen 2 nama ini aja, itu nama Kak Riris keluar. Nah, waktu di sertifikat yang satu lagi yang ada 3 nama, jadi pengen nama Kak Riris saja, itu 2 namanya dibuang. Nah, nanti ketika Kakak Riris pengen wariskan, ya udah misalnya Kak Riris meninggal nih, nanti itu otomatis langsung harus jadi turun waris ke anak Kak Riris. Nah, jadi kan lebih simpel daripada kalau kita itu nunggu apa ya, nunggu misalnya karirisnya itu meninggal dulu, habis itu baru kita turun wariskan. Nah, waktu diturun wariskan itu sertifikat itu tetap jadi ada 3 nama, namanya jadi anak kariris, abang kariris, sama adik kariris. Cuman kan itu tadi yang aku bilang, potensinya itu nilai pajaknya itu makin, tinggi karena nilai tanahnya atau rumah itu makin naik, sama potensi ya slack-slack keluarga lah, misalnya tiba-tiba posisi tanahnya berubah atau gimana. Itu kalau memang, masih pengen ada bagian adik kariris sama abang kariris. Cuman kalau nggak pengen ada bagiannya, pengen ya udah nih nanti dibikin, abang kariris sama adik kariris setuju bilang, "Ya udah nih sertifikat nih buat, bagian lu aja nih, keluarin aja nama gua." Ya udah mending langsung di-APHB aja sekarang. Jadi nggak usah dipecah-pecah lagi sertifikatnya, gitu saran gua ya. Jadi dari video ini kita dapat kesimpulan tuh, apa itu akta PHB, gimana cara bagusnya ketika kita pengen pembagian warisan dari sertifikat yang banyak nama. Nah, buat teman-teman yang pengen, gua jawab juga pertanyaannya secara detail, teman-teman bisa komen di YouTube gua atau di TikTok gua ataupun di Instagram gua. Nanti kalau menurut gua ini jawabannya nggak bisa gua balas lewat komen karena harus detail, nanti gua bikinin di konten YouTube. Semoga bermanfaat, see you di next video guys.